Hello Holikers, thank you so much for watching this video. Gimana ya rasanya kalau kalian punya 24 kepribadian sekaligus dalam diri kalian? Seperti Kevin di film Split. Penasaran ceritanya kan? Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Nah, ini dia. Pertama-tama kita disuguhkan dengan kejadian penculikan 3 orang gadis oleh seorang pria yang sangat tenang, menjaga kebersihan, dan tidak menggunakan masker atau penutup wajah selayaknya penculik di film-film lain. Jadi, film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Kevin Wendell Crumb yang diperankan oleh James McAvoy, mempunyai 24 kepribadian dalam satu tubuh, yang secara misterius menculik 3 orang gadis. Casey Cook diperankan oleh Anya Taylor-Joy, Claire Benoit diperankan oleh Haley Luth Richardson, dan Marcia diperankan oleh Jessica Sula. Mulanya, ketiga gadis ini hendak pulang dari pesta ulang tahun Claire dengan diantar oleh ayah Claire. Namun hal mengejutkan terjadi. Secara tiba-tiba, pria misterius malah membawa mereka pergi, setelah sebelumnya mereka dibius dan pingsan. Setelah sadarkan diri, Casey, Claire, dan Marcia telah berada di suatu tempat misterius. Suatu ruang tertutup dan terkunci. Hanya ada satu kamar mandi dan 2 tempat tidur. Pria tersebut masuk ke dalam ruangan dan mau membawa Marcia. Lalu Casey menyarankan kepadanya untuk pipis di celana. Setelah itu, pria itu masuk lagi dengan kondisi sangat marah dan kecewa. Kemudian 3 gadis tersebut berencana melarikan diri. Scene beralih ke seorang wanita tua yang akan kita ketahui bahwa ia adalah Dr. Fletcher, seorang psikolog yang sering dikunjungi oleh si penculik. Kemudian Dr. Fletcher mendapatkan email dari Barry yang berisi pesan darurat. Beberapa menit setelahnya, sang penculik mengunjunginya dan menunjukkan sketsa barunya. Dr. Fletcher memanggilnya dengan sebutan Barry, tapi setelah ngobrol dengan Barry beberapa menit saja, Dr. Fletcher merasa ada yang janggal karena kelakuan Barry yang tidak seperti biasanya. Kemudian kembali ke ruangan misterius. Claire dan Marcia sedang mengintip melalui celah pintu. Casey yang baru keluar dari kamar mandi terlihat heran kemudian diberitahu bahwa ada seorang perempuan yang sedang berbincang. Claire dan Marcia berteriak untuk meminta bantuan. Sang perempuan pun datang. Kemudian mereka bertiga dibuat kaget setelah pintu terbuka. Ternyata ia adalah si penculik dengan gaya dan pakaian yang berbeda. Casey, Claire, dan Marcia hanya bisa terdiam dan heran bukan kepalang. Cerita berlanjut kepada Dr. Fletcher yang mencoba untuk memecahkan kasus yang terjadi pada si penculik. Dr. Fletcher meyakini bahwa si penculik ini memiliki multiple personality, tapi teorinya diragukan oleh rekan Dr. Fletcher. Hanya saja keyakinan itu tidak hilang karena Fletcher sudah mempelajari semua kepribadian si penculik tersebut. Di sisi lain di kamar misterius, penculik dengan kepribadian rapih dan bersih masuk membawa seperangkat alat untuk membersihkan kamar mandi. Dia mengatakan Patricia atau kepribadian perempuannya berbicara kepadanya dan dia berjanji untuk tidak akan menyakiti 3 wanita tersebut, dikarenakan 3 wanita tersebut adalah makanan keramat. Kemudian Casey yang sedang tertidur dibangunkan oleh Claire dan Marcia. Karena mereka heran, si penculik ini duduk di depan pintu dan mengenalkan diri bahwa namanya Hedwig yang berusia 9 tahun. Hanya Casey yang mampu mendekatinya dan mencoba untuk menipunya. Lalu Claire mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi malah memperparah suasana. Akhirnya dia ditempatkan di tempat yang berbeda. Setelah itu, Barry mengunjungi Dr. Fletcher lagi. Disinilah saat Fletcher ingin memastikan bahwa yang datang bukanlah Barry, tapi Dennis, sosok kepribadian yang terobsesi dengan kerapihan dan kebersihan. Fletcher mengatakan ada 23 kepribadian dalam satu tubuhnya Kevin. Fletcher dan Dennis membicarakan tentang kepribadian ke-24 yang akan datang, dan Dr. Fletcher terus memeriksanya. Setelah itu kembali lagi ke ruangan misterius yang dimana Claire sudah dipisahkan ruangannya. Patricia mendatangi Casey, merapikan rambutnya dan memberinya makan. Bahkan Marcia dan Casey diajak keluar ruangan. Mereka makan di dapur. Saat Patricia terlihat lengah, Marcia mencoba untuk memukulnya menggunakan kursi kayu. Casey mencoba melarangnya. Walhasil Marcia tidak berhasil kabur, malah dipisahkan juga ruangannya dari Casey. Dan setelah kejadian itu, Casey dikembalikan lagi ke kamarnya. Kemudian Dennis memberitahu Casey kalau sang monster akan segera datang. Di sisi lain, Dr. Fletcher kembali menerima banyak pesan darurat dari Barry. Malam itu juga dia memutuskan untuk pergi ke tempat Kevin.
Tak disangka Fletcher berpapasan dengan Dennis yang sudah rapi di depan pagar. Kemudian Fletcher mengajaknya berbicara dan Dennis mempersilahkannya masuk ke dalam. Ternyata Dennis ingin menemui sosok yang disebut monster yang awalnya dianggap tidak ada oleh Fletcher. Dennis menceritakan ciri-ciri monster ini dan sangat menyeramkan. Setelah tahu dan dengan sedikit kecurigaan, Fletcher mencoba merencanakan sesuatu. Dia berdiri di depan pintu dan memasukkan kain seperti sapu tangan ke dalam lubang pintu. Lalu meminta izin kepada Dennis untuk ke toilet. Tapi bukannya ke toilet, Fletcher malah membuka pintu di dekat toilet dan melihat Claire yang sedang terbaring lemas. Dennis menyadari itu dan segera membius Fletcher, lalu membaringkannya di sofa orange. Lalu Dennis pergi untuk menemui sosok ke-24 dalam tubuh Kevin. Pergi ke stasiun, membeli bunga, dan Dennis memasuki kereta. Tiba-tiba seolah tubuh Kevin berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Di sisi lain, Dr. Fletcher yang telah sadarkan diri mencoba menuliskan pesan. Tapi naasnya, sosok monster itu telah sampai dan tepat di belakangnya. Fletcher mencoba mengambil pisau, dan sosok monster itu menangkap Fletcher. Fletcher menusukkannya, tapi malah pisaunya yang patah. Akhirnya Fletcher mati. Dan Casey mencoba membuka pintu. Setelah berhasil, dia mencoba kabur untuk menyelamatkan teman-temannya. Ternyata ada pintu yang terbuka. Dan Casey melihat Marcia telah terbunuh dengan isi perut yang berantakan. Casey tak kuat dan menuju pintu selanjutnya. Dan dia melihat Claire yang merangkak lemas. Sebelum tiba-tiba ada yang menarik kakinya. Casey semakin takut dan pergi ke ruangan lain. Lalu dia melihat Fletcher yang sudah wafat. Kemudian dia mencari kunci dan menemukan pesan yang ditulis oleh Fletcher. Tiba-tiba sosok monster itu masuk ke ruangan dan memanjat tembok selayaknya laba-laba. Dengan diselimuti rasa takut, tapi tetap mencoba memanggil nama Kevin Wendell Crumb sesuai tulisan dari Fletcher. Lalu sang monster tiba-tiba terjatuh dan berjalan sempoyongan. Gak lama dari itu, Kevin lah yang hadir. Dia bingung dan tidak tahu apa yang terjadi selama ini. Casey memberitahunya kalau diri Kevin lah yang telah membuat kekacauan ini. Kemudian Kevin menyuruh Casey mengambil senapan dan peluru agar Casey membunuh Kevin. Tiba-tiba, Kevin berubah menjadi sosok Hedwig setelah semua kepribadian mencoba menahan Casey, sampai akhirnya berubah menjadi Dennis. Casey mencoba memanggil Kevin kembali, tapi Dennis mengatakan bahwa dia telah membuat Kevin tertidur dan tidak akan pernah mendengar suara Casey. Kemudian Casey kabur dengan membawa senjata, dan Dennis berubah menjadi sosok monster, lalu mengejar Casey. Sampai akhirnya Casey terpojokkan dan berhasil menembak sosok monster tersebut dengan 2 kali tembakan. Akan tetapi hal itu tidak membunuhnya. Monster itu mendekat kepada Casey. Tapi setelah menyadari bahwa tubuh Casey penuh dengan bekas luka, akhirnya monster itu meninggalkan Casey. Casey yang merasa sedikit lega, tetap terpojok dan ketakutan sampai akhirnya dia diselamatkan oleh salah seorang petugas kebun binatang. Tempat di mana dia berada semenjak diculik oleh Dennis. Dan itulah akhir dari cerita ini. Casey berhasil selamat sedangkan 2 temannya mati dimakan monster. Hope you like it, Holikers. So don't forget to subscribe, comment, and share. See ya!